Kalau setahu Herida sama sahabat mata air, kopi kalau digantung, apalagi terbalik, itu pasti tumpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mata air dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah sekarang pertemuan kita yang ketiga. Jadi ini video mata air yang ketiga. Di sini Herida punya tamu yang istimewa. Siapakah itu? Dia adalah Kak Ruru. Yeay! Halo sahabat mata air, dengan saya Ruru. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang yang namanya kopi yang tergantung. Herida tahu nggak kopi yang tergantung itu apa? Kalau kopi yang tergantung, bukannya kopi kalau digantung tumpah ya sahabat mata air? Bukan, itu cuma sebuah istilah aja. Jadi kopi yang tergantung itu adalah artikel yang ditulis oleh ibunda tercinta kita, Astri Katrini Alafta. Beliau itu adalah pemimpin redaksi dari mata air tersebut. Masya Allah. Jadi artikel ini juga merupakan artikel dari majalah Mata Air volume 1 nomor 1 gitu loh. Jadi tahun 2014 ya berarti? Iya, dari Januari, Februari, Maret 2014. Nah, gini nih artikelnya. Jadi kita akan membahas sedikit tentang artikel ini ya. Di sini tepatnya kita lebih ke menceritakan kembali tentang artikel ini. Karena terus terang nih, kita itu bukan ahlinya, ya kan? Iya. Ya, jadi segitu aja. Mau tahu tentang kopi yang tergantung? Jadi Kak Ruru, kayak gimana sih ceritanya kopi yang tergantung itu? Kalau setahu Herida sama sahabat mata air, kopi kalau digantung, apalagi terbalik, itu pasti tumpah. Sahabat mata air, Herida kayaknya pura-pura nggak tahu deh. Nah, bagi sahabat mata air yang nggak tahu apa itu sebenarnya kopi yang tergantung, jadi cerita awalnya itu ada dua sahabat yang mereka itu pergi ke tepian Sungai Venesia di Italia. Nah, seperti yang kita tahu ya, Italia juga kan merupakan salah satu negara yang memang mempunyai budaya minum kopi gitu. Nah, jadi mereka jalan keliling-keliling. Nah, setelah itu otomatis kan mereka merasakan penat ataupun yang namanya kelelahan. Kalau misalkan Herida di posisi itu, kira-kira apa yang akan Herida lakukan setelah itu? Kalau Herida habis jalan-jalan nih sama temen, pasti Herida akan mampir ke kafe dong. Iya ya, karena artikelnya itu tentang kopi yang tergantung, mungkin pikiran kita itu langsung menuju ke tempat yang mana mereka menjual kopi, ya nggak? Benar. Nah, jadi mereka itu pergi ke suatu kafe dan mereka minum di kafe tersebut. Mereka memesan yang seperti biasa, mereka memesan 2 kopi untuk masing-masing, gitu kan? Jadi karena 2 orang. Nah, selagi menyeruput kopi, mereka juga kan memperhatikan sekeliling. Nah, tiba-tiba ada satu orang yang datang ke kafe dan memesan uno cafe, uno suspeso, yang artinya 1 kopi, 1 digantung. Nah, begitu. Nah, terus kan mereka kan berpikir, kenapa kok satu kopi, satunya digantung gitu. Benar. Nah, terus si bapaknya ini membayar untuk 2 cangkir. Bartendernya memberikan 1 kopi, sedangkan dia itu membayar untuk 2 cangkir kopi. Nah, kan jadi 2 orang sahabat ini berpikir, kok bisa ya seperti itu? Terus gak lama kemudian datang 2 orang, mereka memesan 2 cafe, uno suspeso, yang artinya 2 cangkir kopi, 1 digantung. 1 digantung. Nah, kejadian yang sama terulang lagi. Mereka meminum 2 kopi, satunya untuk 1 masing-masing, dan 1 kopi lagi itu digantung. Nah, setelah itu mereka membayarkan totalnya itu sebanyak 3 kopi. Nah, yang uniknya lagi, bartender tersebut menuliskan sesuatu di atas kertas dan menggantungnya gitu. Jadi ketika ada pesanan, misalkan 2 orang yang memesan 3 kopi, uno suspeso, 1 yang digantung, bartender akan menuliskan di atas kertas lalu menggantungnya.
digantung gitu ya? Digantung. Ya kan kopi tergantung. Jadi bukan kopi yang digantung, kertas yang digantung sahabat mata air. Ya, jadi yang kejadian ketiga, datang satu orang bapak-bapak dengan pakaian yang lusuh kumal boleh dikatakan. Lalu memesan ke bartender kalau dia minta uno suspenso. Lalu bartender biasa ya dengan catatan memberikan kopi tersebut untuk si bapak tadi. Lalu bapak tadi dengan santai berikutnya, lalu beliau pergi tanpa membayar. Nah, kira-kira apa kesimpulannya? Semacam tiket seperti itu ya? Bisa jadi tiket gratis gitu sahabat mata air. Jadi dia nggak perlu bayar, udah dia bayarin kayak gitu. Gitu ya. Ya bisa jadi seperti itu ya. Nah setelah si bapak tadi itu pergi tanpa membayar sepeser pun, nah bartender itu mengambil yang namanya kertas yang bertuliskan uno suspenso tadi yang digantung, lalu merobeknya dan melemparkan ke tempat sampah, yang dimana di tempat sampah itu ya banyak tumpukan kertas-kertas yang serupa. Jadi selama mereka duduk di situ, dua sahabat itu duduk di kafe itu, mereka melihat pemandangan yang sama gitu. Jadi ada orang yang membayar lebih, ada juga orang yang datang hanya minum lalu pergi tanpa membayar gitu. Jadi ada satu pesan yang kita bisa ambil dari sini, ini bagus banget ya pesannya ya. Katanya di sini di artikelnya itu, dimanapun di seluruh dunia ini selalu ada makanan atau minuman yang sesungguhnya bukanlah suatu kemewahan, namun mungkin bagi sebagian orang menjadi barang mewah yang tidak mampu mereka beli. Karena seperti kita tahu ya, di dunia ini kan nggak semuanya kita bisa itu membeli segala sesuatu gitu. Mungkin bagi kita sendiri, orang yang tergolong mungkin bisa dikatakan mampu, itu mungkin tidak bisa membeli yang namanya iPhone 6 atau iPhone 7 atau apa. Tapi bagi mereka yang memang tidak mampu, membeli secangkir kopi yang kalau menurut kita kan mungkin tergolong bisa dibeli ya, bagi mereka tapi tidak bisa dibeli. Jadi permasalahannya adalah makanan atau minuman itu adalah sesuatu yang sangat penting dan berarti bagi masyarakat dalam kultur tersebut. Coba deh misalkan kalau di Indonesia mungkin gudeg ya, untuk orang Jogja itu kan kultur bagi mereka. Contoh Makassar, bagi orang Makassar. Nah di sini tuh sama seperti kalau misalkan bagi orang Italia itu kopi itu adalah hal yang sangat penting bagi mereka. Tapi mirisnya nggak semua orang bisa menikmati secangkir kopi. Ya sama seperti misalkan kebiasaan orang Aceh yang minum kopi. Jadi nggak bisa dipungkiri ya Rida, kalau misalkan memang ada ketimpangan sosial yang dirasakan gitu. Untuk masyarakat Italia itu juga itu menjadi kesepakatan yang tidak tertulis gitu loh bagi mereka untuk memberikan sesuatu bagi yang kurang mampu. Seperti yang kita tahu nih di Indonesia sendiri, bahkan di global ya, sekarang kan sedang terjadi yang namanya pandemi. Benar. Dimana di seluruh negara itu memang sedang kesusahan sekarang. Jadi memang ini suatu yang memang musibah yang benar-benar kita memang butuh doa banyak ya. Dan itu yang kita bisa lihat banyak orang-orang yang memang mempunyai kelapangan rezeki, mereka juga berbagi dengan orang-orang lain. Seperti contohnya mereka memberikan sembako untuk orang yang membutuhkan gitu. Terus juga sebenarnya kejadian yang sama dengan kopi yang tergantung ini juga terjadi di Turki. Jadi ada orang ibu-ibu misalkan, dia membeli 5 ekmek ataupun yang dikatakan roti bahasanya kita, membeli 5 ekmek, satunya itu untuk digantung. Jadi dia membeli 5, dia membayar 6. Jadi ada 1 ekmek atau roti yang akan digantung oleh si penjual tersebut. Jadi orang lain yang memang membutuhkan, mereka bisa mengambil tanpa perlu malu. Şu benim somunların akçelerini alıver. Bereket versin. Bereketini gör. Beyim, burada fazla akçe var. Bu 8 somun akçesi. Oysa sen 4 somun aldın. İyi ya. Askıya benden 4 somun koyuver. Allah hayrını kabul etsin beyim. Buyur bacım, somun mu istedin?
Şey, Buyurun. 4'ü bana fazla beyim. 2'si bana kafi. Var, ikisini de başkasına ver. Jadi tahu kan sendiri kalau misalkan Rasulullah juga mengajarkan hal yang sama gitu loh. Etika kita dalam berbagi atau memberikan rezeki kepada orang lain kan. Kejadian seperti sahabat Nabi sendiri, Umar, beliau kan memangkul sendiri ya untuk memberikan kepada masyarakat yang miskin. Dan seperti itulah etika yang bagus. Insya Allah benar ya sahabat mata air. Jadi sudah seyogyanya kita sebagai manusia itu saling membantu. Karena tidak dipungkiri kita adalah makhluk sosial gitu. Suatu saat kita akan membutuhkan orang lain juga kayak gitu. Ketika kita berkelapangan, kan lebih baik jika kita membantu gitu. Kita tidak tahu masa depan, mungkin suatu saat kita akan membutuhkan bantuan orang lain juga. Seperti itu sahabat mata air. Dan di sini juga yang paling penting adalah peran dari bartender itu sendiri loh, yang di artikel kopi yang tergantung ini. Karena bartender itu sendiri juga secara tidak langsung dia itu membuat transparansi. Jadi antara pembeli dan juga penerima. Jadi kan yang memang membutuhkan mereka bisa langsung mengambil tanpa harus meminta. Itu kan persis seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Insya Allah. Jadi di situ sendiri sebenarnya ini adalah unsur terpenting dalam konsep berbagi bagi sesama, di mana kita benar-benar memanusiakan orang yang akan menerima bantuan atau sedekah dari kita. Seperti yang kita tahu ya, pembagian zakat ataupun yang lain-lainnya yang dimana kita memberikan bantuan kepada orang yang bermampu, itu mengharuskan mereka untuk berbaris, mungkin di bawah terik matahari, berpeluh merekanya, atau mungkin bahkan ada yang sampai terjatuh ya kan. Nah disitulah yang sangat disayangkan. Atau ketika kita memberikan bantuan kepada anak yatim, kita mengharuskan mereka untuk Foto gitu. berfoto nggak masalah ya, mungkin itu bisa memotivasi bagi orang lain juga untuk memberikan bantuan. Tapi yang disayangkan di sini adalah mereka harus mengantri untuk mendapatkan haknya mereka sebenarnya. Jadi seperti kisah sebelumnya yang saya sampaikan itu tentang Khalifah Umar radhiyallahu anhu, itu beliau juga kan menolak untuk dibantu mengangkat sekarung gandum yang akan diberikan beliau kepada orang-orang yang kurang mampu. Di saat itu ada seorang ibu yang memang nggak punya apa-apa dan anaknya itu menangis. Jadi tanpa kelaparan. Kamu tahu nggak ceritanya? Iya, itu sangat masyhur sekali. Iya, sangat masyhur sekali ya. Jadi nggak perlu kakak ceritain lagi ya. Oh bisa kan Kak? Mungkin ada sahabat mata air yang belum tahu, dan iya. itu kisah bisa memberikan kita untuk mengingatkan kita kembali gitu loh Kak, supaya kita terus berbagi. Iya, jadi kan saking ibunya ini tidak mempunyai apa-apa di rumah, beliau jadi harus dengan terpaksa merebus batu untuk menenangkan anak-anaknya yang menangis terus karena kelaparan. Jadi pada saat itu pundak sang khalifah menjadi saksi keteguhan beliau dalam menolong orang yang lemah dengan memberikan kehormatan tertinggi kepada mereka. Dan beliau itu tanpa segan juga turun tangan untuk membantu menyajikan gandum itu dan menghidangkannya pada anak-anak yatim miskin tersebut gitu. Jadi di sini ya pesan yang paling pentingnya itu adalah karena sesungguhnya harga diri itu ada pada semua orang. Maka bisa jadi orang miskin yang akan kita bantu merasa berat hatinya dengan cara yang kita pilih saat menolong mereka. Untuk itu, memuliakan mereka saat memberi bantuan, memilih cara yang sesuai adab dan membuat mereka tidak terpaksa harus mengemis pada sesuatu yang memang menjadi haknya adalah sebuah adab yang harus kita lakukan karena termasuk hal-hal yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Gitu. Jadi beberapa poin yang bisa kita ambil dari artikel ini memang luar biasa ya.
apa aja? Kita harus saling berbagi, memperhatikan adab ketika kita memberi ke seseorang. Benar. Karena semua orang tuh mempunyai harga diri gitu. Kita tidak memandang kasta ataupun apapun itu, karena kita semuanya manusia, kita sama gitu. Yang membedakan kita dengan yang lain adalah tingkat ketakwaan dan keimanan kita kayak gitu. Ya, jadi hal yang paling penting di artikel Kopi Atau Gandum ini adalah orang yang tidak mampu, bahkan mereka itu bisa saja masuk ke dalam suatu restoran ataupun ke dalam suatu kafe tanpa merasa malu karena tidak punya uang. Mereka juga bisa menikmati hal yang sama. Jadi kan otomatis mereka diperlakukan secara manusiawi, karena itu memang juga salah satu haknya mereka. Begitu aja sahabat Mata Air. Masya Allah sekali ya, apa yang Kak Ruru sharing dari majalah Mata Air ini menurut Herida sangat luar biasa. Kenapa? Karena tadi Majalahnya yang luar biasa. ya benar, karena tadi seperti yang telah disebutkan oleh Kak Ruru bahwa ajaran Islam pun itu tuh ada di tengah-tengah orang yang mungkin non-Islam kayak gitu. Itu mengingatkan Herida bahwa Islam itu sendiri adalah rahmatan lil alamin. Artinya rahmat untuk kita semua gitu, untuk semua orang kayak gitu. Semua, baik itu orang, manusia, semua makhluk ciptaan Allah gitu ya kan Kak. Jadi itu tuh sangat mengingatkan kita kayak gitu untuk selalu berbagi, untuk selalu bersyukur, dan untuk sadar bahwa apa yang kita punya itu tidak sepenuhnya milik kita. Iya benar banget. Jadi salah satu yang diajarkan Rasulullah juga kan seperti misalkan sedekah yang paling bagus, yang paling baik yang kita berikan adalah ketika kita dalam keadaan sehat, dan ketika kita takut fakir, dan juga ketika kita ingin kaya. Jadi memang di mana-mana sebenarnya yang mensejahterakan manusia, umat manusia itu adalah kepedulian kita akan untuk saling berbagi, atau kepedulian kita terhadap orang yang kurang mampu. Begitu kira-kira. Terima kasih sahabat Mata Air yang tetap setia mendengarkan kajian dari majalah Mata Air ini. Nah, untuk majalah Mata Air ini sendiri bisa dipesan ya teman-teman, bagi teman-teman yang penasaran kayak gimana sih cerita lengkapnya dari majalah Mata Air ini. Nah, untuk cara pemesanannya akan ada di sini, di bawah ini. Jadi bisa dicek ya, majalah Mata Air ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak Kak Ruru. Ya, Masya Allah sekali sudah mau mengisi di acara Sahabat Mata Air ini, dan semoga kita semua mendapatkan berkah dari apa yang kita kaji bersama-sama. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.